Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lainnya. Kita akan ngobrol tentang Indonesia mengajar. Iya, gini sebenarnya kalau dibilang baru memang baru 2009 kita memulai. Tetapi kalau aktivitas selama ini, sebenarnya aktivitas selama ini banyak dengan anak-anak muda. Training, bahkan ketika zaman kuliah dulu, bukan hanya kuliah, setelah saya kuliah, kita sempat membuat sebuah lembaga kerja kecilan, namanya CSCD, Center for Community and Student Development. Jadi kita kemudian mulai itu, menggulirkan itu, bicara sana sini, cari tukar pikiran, sebelum sampai membentuk tim sekedar obrolan bebas. Jadi kalau ngobrol kita bicarakan soal possibility ini. Obrolan serius pertama itu ketika bersama-sama berlima kita mendiskusikan, berlima ya waktu itu ya, berenam yang serius itu bulan Desember 2009. That's the beginning of a very serious move yang sampai akhirnya jadi sekarang 51 anak-anak. Kami juga melihat ketika memutuskan program ini, lihat masalah guru di Indonesia. Problem guru di Indonesia ini kualitasnya minim. Bahkan kalau menurut data di Diknas, 78% guru kita itu SD, itu kompetensinya tidak memenuhi syarat untuk mengajar. Kemudian distribusinya tidak merata. Tapi saya mengatakan jangan undermine guru SD ini adalah guru kita. We were educated, they educated us. Jadi we are the product of the education. Dan ini jangan dilihat sebelah mata. Kenapa? Karena we start from nothing. Republik ini merdeka 95% buta huruf. Jadi we start from nothing. Ini adalah an improvement. Yes, we are not at the standard yet. Standar kita. Tapi sebenarnya kita ini dalam proses kemajuan. Program pertama mengisi guru. Tujuan kedua adalah ini hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, please go home. Pulang. Yes, you love it, fine. Do not continue. Go home. Pulang. Kalau kontrak berlanjut ini kali Pak? Kalau bisa jangan. Pulang. Kenapa kita merasa harus pulang? Teaching is addictive. Siapapun yang pernah menjadi guru pasti akan merasakan teaching is very addictive. Anda menyaksikan itu wajah anak yang baru Anda ajar, sparkling kan, tercerahkan melihat, wah itu happiness-nya itu priceless. Dan itu membuat orang, kenapa guru dianggap lifetime? Menurut saya karena itu. Karena kebanyakan orang yang pernah menjadi guru lalu ingin terus kecanduan, ya harus pulang. Tujuannya apa? Setelah mereka pulang, kita ingin teman-teman ini berkarirlah di bidang masing-masing dan kalau bisa di top institutions. Nah, ini kita berharap di masa yang akan datang kita mengistilahkan ada anak-anak yang memiliki kompetensi atau leadership dengan leadership competence yang world class tetapi memiliki grassroots understanding. Hari ini yang memiliki karakter seperti itu kebanyakan bapak ibu dari militer. Menurut saya, kalau anak-anak ini semua nanti berada di institusi-institusi dan kita semua melihat pendidikan sebagai tanggung jawab kita, maka semua akan berusaha untuk berubah. Dan ini yang kami sering dengungkan, bahwa mendidik adalah tugas setiap orang terdidik. Bukan tugas setiap orang, tapi setiap orang terdidik. Karena kalau belum terdidik ya nggak bisa mendidik. Nah, menyiapkan itu selama 7 minggu mereka di training. Dalam training itu saya hampir yakin sebenarnya kita mengundang dosen-dosen dari UNJ sebetulnya, dari pusat kurikulum ya namanya ya, pusat kurikulum istilahnya. Pembinaan pengembangan pendidikan P2B ya, P2B. Kita kemudian mendesain sama-sama kurikulum pelatihannya untuk mereka bisa bisa mampu untuk mengajar. Tetapi dalam proses seleksi kita tidak melihat latar belakang pendidikan maupun latar belakang universitas. Itu blind. Bahkan kalau kemarin itu latar belakang agama pun tidak ditanyakan. Tidak ada itu pertanyaan.
what is your religion, nggak tanya. Jadi itu blind. Nah, proses seleksi kami tidak melakukannya sendiri. Kenapa? Kami bukan ahli pengukuran. Ya, ini bukan departemen kita. Jadi kita mengundang, kita nyebutkan kriteria. Kriterianya A, B, C, D, E, F, G. Lalu kriteria ini kami mengundang sebuah institusi yang terbiasa melakukan seleksi, namanya DDI. Barangkali familiar, Daya Dimensi Indonesia. Kita mengundang dengan flagship waktu itu Yayasan Indonesia Lebih Baik. Diterjemahkan dalam bentuk kriteria yang ini kemudian dipakai untuk menseleksi anak-anak itu. Dari 1.383 anak, lalu diseleksilah menjadi 51. Jadi waktu itu kita tidak memperhitungkan, sampai sekarang pun tidak. Tetapi apakah ini mengurangi jatah teman-teman dari universitas perguruan? Tidak. Kenapa tidak? Karena hari ini kekurangan gurunya itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau kami hanya mengirimkan 51 itu, that is too small. Mengirimkan 200 pun masih terlalu kecil. Tidak mengganggu sama sekali. Kenapa? Dibutuhkannya ribuan. Jadi sama sekali tidak mengganggu dari sisi supply untuk teman-teman. Sama sekali tidak. Untuk program ini kita memang tidak memperhatikan background, hanya kita latih kemudian. Dan teman-teman yang melatih juga banyaknya malah justru dari dosen-dosen UNJ yang diundang untuk melatih mereka di Ciawi. Jadi ibu-ibu dosen kita kenapa kita undang ya? Karena kita mau belajar kemana kalau tidak belajar ke universitas pendidikan. Nah, di sini letaknya barangkali pentingnya kita melihat cepat action. Untuk angkatan kedua, ini rencananya seperti apa? 100, lalu 2 kali tahun ini, yang kedua lagi 100, 200 total. 100. Untuk wilayahnya sendiri, apakah sebenarnya datanya dari mana ya Mas ya? Untuk gini, wilayah ini yang dikirim seperti itu? Per area, ada satu kabupaten, per kabupaten 10 pengajar muda. Ada satu yang 11. 10 pengajar muda dibagi di sana. Setiap SD mendapatkan satu guru. Guru ini akan berada di SD itu selama 1 tahun, tetapi program Indonesia Mengajarnya sendiri itu berada di sana selama 5 tahun. Jadi nanti tahun kedua gurunya pulang diganti guru baru, tahun ketiga guru baru sampai 5 tahun. Tapi per anak cukup 1 tahun. Nah, penentuan wilayah ini memang kita sebarkan. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Maluku. Tahun depan insya Allah akan lebih banyak dan mungkin kita akan mengambil tempat-tempat yang menjadi pulau-pulau terdepan. Selain hal-hal indah tadi, karena kita bisa kaya pengalaman, saya dengar ada hal-hal juga yang ternyata memang disupport oleh Indonesia Mengajar, oleh Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi memang secara profesional juga kita dihargai seperti itu. Ya, tentu. Nah, ini yang kita sering tawarkan pada anak-anak ketika menawarkan program ini. Jangan khawatir, Anda juga akan menerima gaji yang sebenarnya tidak kalah dibandingkan dengan fresh graduate yang bekerja di kota. Kalau dibandingkan dengan multinational corporations di bidang mining, tentu kalah. Kenapa harus digaji? Ada tempat yang mengatakan ini kan program pengabdian. Kenapa tidak? Begini, sebagian dari kita atau adik-adik teman-teman yang baru lulus ini itu sudah diharapkan oleh keluarganya untuk ikut menanggung beban tanggung jawab pembiayaan di keluarga untuk adik-adiknya, untuk saudaranya. Bila mereka berangkat dan tidak mendapatkan gaji, maka kita memberikan beban konsekuensi keberangkatan itu pada keluarganya. Kan tidak semua yang berangkat ini dari keluarga yang mapan. Banyak sekali dari teman-teman yang berangkat ini adalah anak-anak yang dari kecil sampai besar penuh dengan beasiswa. Dan mereka itu salah satu motivasi yang mereka sering sampaikan, saya ingin berada di desa saya itu dan saya ingin sampaikan I was like you. Ya dong. Dan Anda sendirian di situ. Anda belajar mempersuasi, Anda belajar meyakinkan orang, Anda belajar untuk membangun connections, Anda belajar untuk dalam tanda kutip menjadi bagian dari masyarakat di situ.
itu semua pengalaman kepemimpinan yang tidak bisa didapat dengan bekerja 1 tahun sebagai new entry di perusahaan manapun juga. Di tempat sana Anda belajar leadership dengan challenge yang luar biasa, dan itu semua dikerjakan sendirian. Jadi saya sempat mengistilahkan waktu itu saya menulis, saya bilang begini, 1 tahun di sana, 1 tahun di tempat kepemimpinannya, seumur hidup memancarkan cahaya itu, seumur hidup. Karena efek pengalaman kepemimpinan itu lifetime, itu efeknya luar biasa. Nah di situ sebabnya saya sering menganalogkan program ini seperti katapel, Mbak. Jadi Anda ditarik ke belakang untuk dilepas dan swing Anda ke depan. Ada satu hal, Mbak, yang Mbak Gina yang saya perlu tandaskan juga di sini, dianggap itu. Memang salah satu keinginan kami, anak-anak itu hadir bukan hanya mengajar. Kita mengajar pagi sampai siang di sekolah. Sesudah itu mereka menjadi apa? Mereka bisa aktif di masyarakat. Tapi yang tidak kalah penting adalah, dan pasti aktif. Yang berangkat semuanya aktif memang, pegiat semua. Lalu kita ingin agar mereka hadir di sana sebagai role model. Mereka hadir sebagai kira-kiranya visualisasi atas mimpi orang tua dan masyarakat di sana terhadap anak-anaknya. Saya ingin suatu saat anak saya bisa seperti mereka. Suatu saat saya ingin bisa seperti mereka. Dan ini yang sangat defisit hari ini. Di daerah-daerah terpencil ini defisit dengan contoh-contoh. Karena yang mereka lihat sehari-hari itu bukanlah role model yang orang yang terdidik secara tinggi. Nah, saya ingin sampaikan di sini, kita tidak mengarahkan semua orang harus jadi sarjana, tapi kita mengarahkan bahwa semua orang harus terdidik. Contoh kasus di Sulawesi Barat, dengan pengajar muda hadir di sana, sampai sekarang sudah dilakukan beberapa kali diskusi soal pendidikan di Sulawesi Barat, di Majelis, yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi kepedulian pada pendidikan di daerah itu mendadak meningkat. Kenapa? Karena datangnya ada 10 anak-anak yang highly educated, yang pintar, yang kemudian membuat orang-orang di sana, kita ingin loh anak-anak kita ini bisa seperti mereka. How? Kita harus pikirkan pendidikan. Jadi justru menurut saya lebih efektif hadir 10 orang merangsang semuanya untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan tantangan pendidikan di sini, daripada Indonesia Mengajar mendatangkan misalnya sponsor untuk membuat sekolah di situ, lalu menjemput anak-anak itu untuk dikirim sekolah di tempat-tempat lain. Lebih baik dirangsang sehingga semua di tempat itu peduli dengan pendidikan. Jadi kontennya secara kurikulum kita mengikuti Dignas, tetapi teknik delivery-nya insya Allah lebih bervariasi, lebih menarik, dan itu yang membuat di banyak tempat, barangkali malam ini saat kita berdiskusi ini, saat kita ngobrol, mereka sedang belajar bersama. Karena mereka banyak yang di malam hari mengadakan belajar bersama, yang sebelumnya tidak ada belajar bersama di desa-desa itu. Jadi pendekatan mereka relatif baru gitu ya. Artinya di tempat itu terasa baru. Gapnya tinggi sekali. Saya rasa iya. Dan itu yang membuat mereka hadir di sana itu tidak dengan tinggi hati, tapi harus dengan rendah hati. Sangat kunci soal rendah hati, karena orang itu punya perasaan, ini anak terpilih dari perspektif daerah ya, anak terpilih, anak pintar-pintar, sudah pada sarjana, kemudian memilih untuk jadi guru. Mereka ada perasaan you are top, tapi kalau mereka hadir dan pendekatannya rendah hati, mereka akan diterima dengan cukup baik di tempat itu. Ada satu hal juga di sini, itu Abah Iwan Abdurrahman dari Wanadri ya, di Bandung. Abah Iwan, ini saya kutip kemudian, Abah Iwan mengatakan, Anda jangan pernah merasa ini pengorbanan. 1 tahun berada di pelosok mengajar bukan pengorbanan, itu adalah kehormatan. Berada 1 tahun di pelosok is an honor. Yang saya sering barangkali
bicarakan juga bersama dengan teman-teman di sini adalah jangan terlalu banyak memikirkan tentang apa yang kita kerjakan. Dalam arti apakah nanti diapresiasi atau tidak, apakah nanti that's a secondary things. Yang pasti kita harus memastikan bahwa kita mengerjakan seperti teman-teman pada berangkat itu pastikan ketulusan itu selalu ada. Beberapa hari yang lalu kita terima surat dari email dari Halmahera yang menceritakan tentang seorang anak di daerah sana yang jauh dari mana-mana. Itu kata yang menulis ini, rasanya seperti melihat anak yang percaya dirinya luar biasa, kepemimpinannya kuat dan sangat cerdas. Ini adalah orang-orang yang bisa nanti memimpin Indonesia di masa depan. Jadi ini membuat kita lebih optimis tentang Indonesia kita di masa yang akan datang. Jadi barangkali secara umum kita berharap apa yang dikerjakan Indonesia Mengajar itu bukan semata-mata sebagai program, tapi sebagai gerakan, dan makin banyak yang melakukan apa yang mirip dengan ini, insya Allah Indonesia kita akan lebih baik. Karena kepedulian itu yang harus dibangun. It's not Indonesia Mengajar, it's about the nation. It's not about me, it's not about the program, it's about all of us. Dan itu yang harus dibangun di sini. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah berbagi tentang Indonesia Mengajar. Semuanya juga panitia dari Offset. Saya sebagai moderator akhirnya mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang semua sudah meluangkan waktu untuk berbagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.